Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17. Saya Eki Alfiana Naifatullah. Saya Uswatun Hasanah. Di sini kami akan memaparkan video tentang radikalisme dan moderasi beragama Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sehan Muhid SAG MPD. Selamat menyaksikan. Fatma, kamu ingat gak sih kasus bom gereja di Surabaya tahun 2018? Serangan bom bunuh diri di 3 titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari bapaknya bernama Dita Upriarto dan istrinya Puji Kuswati beserta 4 orang anaknya. Bom pertama meledak di gereja Santa Maria Tabercela di Jalan Ngagel Media Utara, Gubeng, Surabaya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selang 5 menit kemudian bom meledak di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro. Lalu sekitar 5 menit kemudian bom meledak di Gereja Pantekosta Pusat di Jalan Arjuno. Dalam rekaman CCTV, pelaku bom pertama di Gereja Santa Maria Tabercela diketahui 2 orang berboncengan menaiki motor. Ledakan terjadi saat motor hendak masuk gereja. Kedua terduga pelaku tersebut diketahui kakak beradik berinisial YF berusia 18 tahun dan FH berusia 16 tahun. Ledakan kedua yang terjadi di GKI di Jalan Diponegoro diduga dilakukan oleh wanita bercadar membawa 2 anak perempuan. Para pelaku diduga bernama Puji Kuswanti beserta 2 anak perempuannya berusia 12 dan 8 tahun. Ketiganya meledakkan diri di halaman gereja. Ledakan ketiga yang terjadi di Gereja Pantekosta diduga dilakukan oleh Dita Upriarto. Ledakan terjadi di tempat parkir kendaraan dengan serangan bom bunuh diri menggunakan mobil. Sebelum melakukan aksinya, Dita mengantar istri dan 2 anaknya ke GKI. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, seluruh terduga pelaku teror disinyalir telah masuk jaringan ISIS yang tergabung dalam Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Bahkan kepala keluarga terduga pelaku merupakan pimpinan jaringan JAD Surabaya, pengganti pimpinan sebelumnya yang telah ditangkap Densus 88. Dari ledakan di 3 titik tersebut, 15 orang meninggal dunia, terdiri dari 9 orang warga sipil dan 6 orang pelaku. Sementara 42 orang luka-luka. Proses identifikasi dan posko antemortem didirikan di Rumah Sakit Bayangkara Jatim. Yuda Wardana melaporkan untuk NET. Oh, yang itu aku ingat. Itu satu keluarga. Sampai-sampai melibatkan anak-anak mereka. Tragis banget. Aku gak habis pikir sih, kenapa bisa agama itu dijadikan alasan buat hal yang sekejam itu. Nah itu, mereka terpapar paham radikalisme. Radikalisme itu merupakan paham yang memaksakan keyakinan dengan cara ekstrim. Bahkan mereka sampai menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Alah, berarti mereka itu merasa tindakan kejam itu dibenarkan oleh agama. Iya, padahal itu jelas salah. Dalam kasus bom di Surabaya itu, mereka meyakini bahwa penyerangan gereja merupakan bentuk jihad. Padahal Islam sendiri tidak mengajarkan kekerasan kayak gitu. Mereka salah paham dan disesatkan oleh tafsir yang salah. Oh alah, serem ya kalau orang udah buta dengan ajaran yang benar. Iya, makanya itu penting banget namanya moderasi beragama. Iya, aku juga baru lihat loh video tentang moderasi beragama yang disampaikan oleh Ustadz Syam. Satu ayat dalam Al-Quran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, bahwasanya ayat ini bercerita tentang kehidupan manusia secara umumnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memanggil sekalian manusia atau menyeru kepada seluruh manusia tanpa memandang statusnya, tanpa memandang agamanya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh kami menciptakan kalian daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kalian terlahir bersuku-suku, terlahir berbangsa-bangsa, terlahir berbeda, warna kulit berbeda, daerah berbeda, bahasa berbeda, kebudayaan berbeda.
Tetapi untuk apa Allah menciptakan perbedaan tersebut? Sebenarnya untuk diadakannya yang namanya toleransi, li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal. Karena kalau tidak saling kenal mengenal, tidak mungkin ada rasa penghargaan, tidak mungkin ada rasa menghormati, tidak mungkin ada rasa memuliakan sesama orang lain, kecuali jika ada yang namanya kenal mengenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka ta'aruf lah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbeda-beda supaya kita saling kenal mengenal. Tapi sebenarnya apa sih makna dari ayat itu? Oh itu merupakan ayat luar biasa, Us. Jadi Allah tuh berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan engkau dari pasangan laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian tuh saling mengenal. Nah, itu merupakan dasar dari moderasi beragama, Us. Maksudnya gimana tuh? Moderasi beragama hubungannya dengan ayat itu? Jadi gini, ayat itu ngajarin kita bahwa keberagaman itu merupakan kehendak Allah. Jadi bukan diperdebatkan, melainkan dibuat saling mengenal dan saling menghargai. Moderasi beragama itu merupakan sikap tengah, bukan ekstrem kanan, bukan ekstrem kiri, tapi adil dan toleran. Jadi kita nggak boleh merasa benar sendiri gitu ya? Betul, kita boleh yakin dengan keyakinan kita sendiri, tetapi juga harus menghargai keyakinan orang lain. Itu loh yang bikin Indonesia itu tetap damai dengan segala perbedaan agama, suku, dan budaya. Wah, aku baru paham sekarang. Berarti moderasi itu bukan soal kompromi keyakinan, tetapi cara kita hidup berdampingan. Ya? Bener banget, Us. Kita harus tetap kuat dalam iman, tapi juga lembut dalam sikap terhadap sesama. Makasih banyak Eki, kayaknya aku ingin belajar lebih tentang hal ini. Dunia butuh lebih banyak orang moderat. Yuk kita sama-sama jadi bagian dari solusi, bukan perpecahan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.